Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Nur Saadah, peserta Latsar CPNS Kabupaten Pangandaran tahun 2021. Masih dengan agenda 3 yaitu Whole of Government. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan resume Whole of Government. Apa yang akan kita bahas di dalamnya yaitu terdapat 4 poin penting. Yang pertama yaitu ada konsep whole of government, yang kedua ada penerapan whole of government, yang ketiga ada best practice dalam penerapan whole of government di berbagai negara, dan yang terakhir poin keempat yaitu implementasi whole of government dalam perspektif dalam kebijakan di Indonesia. Nah, yang pertama ada konsep whole of government, yaitu sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa whole of government itu dipilih? Yaitu karena adanya dorongan publik, keberagaman latar belakang, nilai budaya dan adat, adapun fenomena ketimpangan sektoral. Selanjutnya, bagaimana whole of government itu dilakukan? Yaitu dapat dipraktekkan dalam kontinum koordinasi merger, di mana pelaksanaan whole of government dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa ada dampak perubahan institusi atau kelembagaan sampai dengan proses merger atau penyatuan beberapa lembaga menjadi satu unit organisasi baru. Adapun penerapan whole of government yaitu memiliki 4 poin penting. Yang pertama, praktek whole of government berupa penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Adapun tantangan whole of government yaitu kapasitas SDM dan institusi, di mana yang terlibat dalam whole of government adanya kendala serius ketika pendekatan whole of government, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualitas yang berbeda. Dan seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai penyatuan kelembagaan. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan menjadi salah satu fungsi dalam pelaksanaan whole of government, karena kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia. Whole of government dalam pelayanan publik. Yang pertama itu ada pelayanan administratif, yang kedua pelayanan jasa, yang ketiga pelayanan barang, dan yang keempat adalah pelayanan regulatif. Pola pelayanan berupa pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Ketiga dari materi ini yaitu best practice whole of government, yang mana di dalamnya yaitu ada budaya dan filosofi, cara kerja yang baru, akuntabilitas dan insentif, cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan. Nah, selanjutnya di sini ada implementasi whole of government dalam perspektif di Indonesia. Yang pertama, hakikat dasar pelayanan publik. Yang kedua yaitu whole of government dalam lingkup penyelenggaraan negara. Whole of government dalam lingkup pemerintahan negara.
whole of government dalam lingkup hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah. Poin kelima yaitu pegawai ASN dan pelayan publik. Poin keenam adalah pelayanan publik di lingkup administrasi pemerintahan. Asas-asas terkait dengan implementasi whole of government. 8. Dasar kebijakan pelayanan publik. Dan yang terakhir, whole of government dalam lingkup penyelenggaraan pemerintah daerah. Mungkin sekian review materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.